Struktur kolam renang merupakan hal yang sangat penting guna menjamin kekuatan dari kolam renang itu sendiri. Semakin baik konstruksi, maka hal tersebut akan berbanding lurus dengan awetnya kolam renang itu sendiri. Dan di video ini, kami akan membahasnya. Kebanyakan orang ingin memiliki sebuah kolam renang dengan fungsi yang bermacam-macam. Karena kegunaan kolam renang sendiri sangatlah beragam. Beberapa orang dapat menjadikan kolam renang sebagai tempat bersantai dan melepas penat. Namun, ada pula orang yang menganggap kolam renang sebagai tempat untuk berolahraga. Kolam renang juga bisa dijadikan pilihan berbisnis yang menarik. Bagi para pemilik hotel atau tempat wisata, kehadiran kolam renang akan menarik para minat wisatawan untuk berkunjung. Dan tidak hanya itu, desain kolam renang pun baik kolam renang pribadi atau kolam renang umum wajib juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga fungsinya. Kehadiran kolam renang dalam sebuah hunian pribadi tidak hanya menjadi pelengkap kemewahan semata. Bagi Anda yang ingin menghadirkan kolam renang di rumah, namun bingung karena tidak memiliki lahan yang luas, maka tidak perlu khawatir. Sebab, meskipun hanya punya lahan sempit dan terbatas, Anda tetap bisa membangun sebuah kolam renang yang nyaman dan cantik untuk hunian Anda. Contohnya saja, seperti kolam renang yang tim di Multipool kerjakan kali ini. Pembuatan kolam renang yang berada di salah satu hunian pribadi yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini nantinya akan memiliki ukuran di angka 2,8 meter dengan panjang 8 meter serta kedalaman rata di angka 1,2 meter. Dengan dibantu sistem sirkulasi semi-overflow. Langkah pertama yang kami lakukan dalam pengerjaan kolam renang ini tentu saja adalah proses penggalian. Dengan dibantu setidaknya 4-5 orang, kami melakukan penggalian hanya dalam jangka waktu sekitar 5-6 hari pengerjaan saja. Hal itu kami lakukan sampai mendapat ukuran yang dibutuhkan untuk pembuatan kolam renang tersebut. Karena kolam renang ini bersistem sirkulasi semi-overflow, oleh sebab itu diperlukan juga area tambahan yang nantinya digunakan sebagai ruang penampungan air limpahan atau yang biasa disebut balancing tank. Setelah penggalian dirasa cukup, kami melanjutkan proses berikutnya, yaitu pembuatan bekisting dan lantai kerja. Proses ini sangat penting untuk dilakukan. Dalam pembuatannya, kami hanya membutuhkan bata hebel dan juga semen serta pasir untuk membuat adukan guna membentuk susunan dari hebel tersebut. Fungsi dari pembuatan bekisting ini sebenarnya untuk membuat ruang penempatan slough dan juga pondasi sebuah kolam renang. Tidak hanya itu saja, proses ini juga nantinya bertujuan untuk menyekat antara tanah dan juga beton dari kolam renang ini. Jadi, hal tersebut akan meminimalisir rusaknya konstruksi kolam renang saat kondisi tanah berubah ataupun bergeser. Setelah bekisting sudah terbentuk, kami melanjutkan dengan pembuatan lantai kerja. Lantai kerja biasanya memiliki tebal di angka sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Fungsinya sendiri adalah untuk mempermudah para pekerja dan mencegah kotor serta beceknya lokasi yang akan dikerjakan. Lantai kerja
kerja dibuat dengan cara melapisi bagian atas pekisting yang sudah terbentuk sebelumnya. Biasanya, adukan semen dan pasir digunakan untuk membuat lapisan atas lantai kerja tersebut. Seperti yang terlihat dalam video, lantai kerja sudah terbentuk dengan rapi. Maka, di sini kami melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses pembesian lapis pertama. Dalam setiap pembesian, kami memiliki standar tersendiri, seperti rangkaian besi yang harus 2 rangkap dan setiap silangan besi yang harus diikat. Ini terkesan sepele, tapi akan sangat mempengaruhi kekuatan kolam renang yang akan dibuat. Pengalaman di bidang perkolam renangan selama 20 tahun lebih mengajari kami untuk mengatasi masalah di setiap kondisi pembangunan kolam renang. Dalam pembangunan kolam renang satu ini, owner ingin dari kolam renang ini nantinya menempel dengan tembok huniannya. Sedangkan dalam setiap pembangunan kolam renang diwajibkan adanya penarikan pipa. Oleh sebab itulah, kami menarik pipa-pipa seperti saluran inlet dan membrane terlebih dahulu agar proses pembuatan ini tetap lancar dan sesuai dengan permintaan owner. Dalam pembangunan kolam renang, setiap tahapannya memiliki kerumitan dan kesulitan tersendiri. Diperlukan adanya pengalaman dan keahlian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, saran dari kami, gunakanlah jasa kontraktor yang memang khusus bergerak di bidang perkolam renangan kepercayaan Anda. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan kolam renang yang cantik dan juga terjamin kekuatannya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.